Mungkin saya ingin menyampaikan proses naturalisasi kan sesuai dengan komitmen kita, satu demi satu terselesaikan. Ingin memastikan nanti proses yang posisinya bisa penyerang kiri, lebih kuat di kiri sebenarnya, tapi dia bisa kanan dan di tengah. Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah dan masuk. Nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya, tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan, karena bisa aja simpang siur kan banyak pemberitaan tentang naturalisasi ini. Ini diupayakan oleh PSSI untuk lebih tenang, tapi sekarang mereka sudah bekerja. Arya sudah memberikan kode, bahkan ada pasti tim yang sudah bekerja untuk melihat pemain-pemain siapa yang akan dipanggil masuk di tim nasional, di tim senior. Striker Sporting CP Victor Gyökeres temui Erick Thohir demi lakukan proses naturalisasi WNI. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan oleh kabar mengejutkan. Victor Gyökeres, striker tajam milik Sporting CP yang musim ini mencetak 28 gol di Liga Portugal, dikabarkan telah tiba di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tujuannya tidak lain adalah untuk memulai proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat timnas Garuda di pentas internasional. Kabar ini langsung viral di media sosial, dengan tagar-tagar Gyökeres untuk Garuda memuncaki trending Twitter X selama berjam-jam. Ribuan netizen bereaksi antusias, sebagian bahkan tak percaya bahwa seorang pemain top Eropa seperti Gyökeres benar-benar tertarik membela Indonesia. Victor Gyökeres tiba di Bandara Soekarno-Hatta secara diam-diam pada dini hari. Ia mengenakan hoodie hitam dan masker, hanya ditemani oleh agennya dan satu orang perwakilan Sporting CP. Meski sempat berusaha menghindari sorotan media, kabar kedatangannya cepat menyebar setelah beberapa fans mengenalinya dan memotret dari kejauhan. Sesampainya di hotel kawasan Jakarta Pusat, Gyökeres dijadwalkan langsung bertemu dengan Erick Thohir, yang sejak awal memang sudah menjalin komunikasi intens dengan pihak sang pemain. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa proses pendekatan ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, dipercepat oleh ketertarikan Gyökeres untuk merasakan atmosfer sepak bola Asia. Mengapa seorang striker Eropa sekelas Gyökeres mau melakukan naturalisasi ke Indonesia? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek pihak ibunya yang berasal dari Sumatera Barat. Koneksi darah inilah yang memungkinkan dia untuk mengajukan permohonan naturalisasi tanpa hambatan hukum besar. Kedua, Gyökeres merasa peluangnya untuk menembus skuad utama timnas Swedia semakin sulit. Meski pernah dipanggil ke tim senior, persaingan di lini depan sangat ketat, sementara usianya kini sudah 26 tahun. Bermain untuk Indonesia akan membuka kesempatan tampil reguler di level internasional, sekaligus membantunya membangun nama di pasar Asia. Ketiga, dari sisi sepak bola, Gyökeres terkesan dengan perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir, terutama sejak PSSI dipimpin Erick Thohir. Saya mengikuti perkembangan timnas, dan saya melihat mereka punya potensi besar. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan itu, ungkap Gyökeres dalam wawancara singkat dengan media Portugal sebelum terbang ke Jakarta. Setelah rehat singkat, Gyökeres bersama agennya langsung menuju kantor PSSI di GBK Arena untuk bertemu Erick Thohir dan jajaran. Pertemuan berlangsung selama 2 jam secara tertutup. Namun, beberapa informasi bocor ke media, Erick Thohir disebut menyambut positif niat Gyökeres, bahkan sudah mempersiapkan dokumen awal untuk proses naturalisasi. Erick juga menyebutkan bahwa PSSI sudah berkonsultasi dengan pelatih Shin Tae-yong yang memberi lampu hijau.
Coach Shin selalu terbuka pada pemain berkualitas yang bisa meningkatkan kekuatan timnas, tambah Erik. Berita ini langsung memicu gelombang antusiasme publik. Media sosial banjir komentar, meme, dan dukungan untuk Gyökeres. Banyak netizen membayangkan lini depan impian timnas Indonesia, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, plus Victor Gyökeres, kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang bisa membuat Indonesia semakin ditakuti di Asia. Tidak hanya fans, beberapa pemain timnas juga memberi sinyal positif. Sandy Walsh misalnya, mengunggah story Instagram berisi emoji api dan bendera Indonesia ketika berita kedatangan Gyökeres muncul. Marcelino Ferdinand menulis singkat, "Welcome, brother," di kolom komentar unggahan PSSI. Meski proses naturalisasi Gyökeres mendapat dukungan besar, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Pertama, proses hukum dan administrasi di Indonesia memakan waktu. Dokumen harus lengkap, persetujuan DPR dibutuhkan, dan semua harus sesuai dengan regulasi FIFA. Kedua, ada tantangan adaptasi. Bermain di Asia, terutama di lingkungan sepak bola Indonesia yang penuh tekanan dan ekspektasi, tidak selalu mudah bagi pemain Eropa. Meski Gyökeres dikenal punya mental baja, tetap perlu waktu untuk menyatu dengan gaya main dan kultur lokal. Namun Erick Thohir optimistis. "Kami akan memberikan semua dukungan agar Victor bisa beradaptasi dengan cepat. Kami juga yakin pemain-pemain timnas akan menyambutnya sebagai keluarga," ujarnya. Dalam pernyataan singkat kepada media di hotelnya malam harinya, Gyökeres menyatakan kesiapannya untuk membela Merah Putih. "Saya tahu ini bukan keputusan kecil, tapi saya sudah memikirkannya dengan matang. Saya siap memberikan segalanya untuk timnas Indonesia," katanya dalam bahasa Inggris. Dia juga mengaku sudah mempelajari sejarah sepak bola Indonesia, termasuk atmosfer fanatik di Stadion Gelora Bung Karno. "Saya tidak sabar bermain di depan puluhan ribu supporter yang luar biasa itu. Saya ingin membantu Indonesia meraih mimpi besar, termasuk lolos ke Piala Dunia." Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Gyökeres diprediksi akan debut di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadirannya akan menjadi senjata tambahan bagi Patrick Kluivert untuk menghadapi tim-tim besar seperti Jepang, China dan Australia. Banyak analis sepak bola menilai bahwa dengan skuad seperti sekarang, ditambah Gyökeres, peluang Indonesia melaju jauh sangat terbuka.